Selamat malam, dengan saya Jovita Kusuma. Kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi untuk ujian akhir semester pendidikan kewarganegaraan. Kami mengambil topik human trafficking. Kelompok kami terdiri dari Mas Abdul Hanif, dengan saya Jovita Kusuma, Barija Ayu Wijaya, Mbak Awanda Ayu Lestari, Mas Pandu Febriansyah, Mas Tri Agus Yulianto, dan Mas Budi. Mas Budi kan? Ini dikasih nama dulu kali ya. Latar belakang masalah, kejahatan transnasional sudah menjadi ancaman yang berskala besar di setiap negara-negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia sendiri. Angka pengangguran yang tinggi di Indonesia memungkinkan terjadinya potensi buruk sehingga maraknya korban yang ada berasal dari kalangan bawah. Para pedagang menarik korban dengan iming-iming akan berpenghasilan tinggi sebagai pekerja imigran, meskipun mereka tidak tahu akan dipekerjakan sebagai tenaga kerja, eksploitasi seksual, dan bahkan perdagangan organ dalam. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyelesaikan kasus perdagangan manusia ini hingga tuntas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ruli. Terima kasih Kak Jovita. Saya lanjut. Izin lanjut itu hasil penelitian dan pembahasan. Permasalahan human trafficking ini bukanlah hal baru yang dilakukan di Indonesia, mengingat pada era kolonial dapat terjadinya trafficking dengan memindahkan penduduk ke tempat yang sulit dijangkau untuk dipekerjakan di tempat-tempat yang telah ditentukan ataupun dipindahkan oleh negara untuk pengasingan. Next, Kak. Human trafficking ini tidak hanya terfokus kepada permasalahan anak dan perempuan saja, melainkan menjabar lebih luas ke kalangan berbagai tenaga kerja rendah atau tanpa upah. Bentuk perlakuan yang buruk ini sangat melanggar harkat dan martabat sebagai manusia yang dilindungi oleh undang-undang, yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia, sehingga anugerah Tuhan yang berupa harkat dan martabat ternodai oleh perilaku tersebut. Lanjut next buat Kak Hanif. Baik, terima kasih Mas Ruli. Untuk selanjutnya, kita akan bahas terkait penyebab terjadinya human trafficking. Untuk yang pertama adalah kemiskinan. Jadi banyak orang yang hidup dalam kemiskinan ingin mencari jalan keluar dan seringkali dieksploitasi. Kemudian pendidikan yang buruk. Kurangnya pendidikan membuat mudah tertipu dengan tawaran pekerjaan yang tidak jelas. Kemudian ada masalah keluarga. Keluarga yang tidak harmonis seperti perceraian bisa membuat seseorang lebih rentan menjadi korban. Kemudian selanjutnya ada bencana alam. Bencana alam yang merusak ekonomi menyebabkan banyak orang mencari pekerjaan di tempat lain yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan manusia. Kemudian ada prasangka gender. Maksudnya adalah perempuan dan anak-anak lebih sering menjadi korban karena dianggap lebih mudah dimanipulasi. Kemudian selanjutnya kemudian ada faktor yang memperburuk human trafficking. Pertama ini adalah faktor pendukungnya, yaitu letak geografis Indonesia yang strategis mempermudah pergerakan orang antar negara. Kemudian kesulitan ekonomi, pemerintah yang sulit menciptakan lapangan kerja meningkatkan risiko perdagangan manusia. Kemudian hukum yang lemah, perlindungan hukum yang kurang baik membuat pelaku perdagangan manusia lebih bebas. Selanjutnya adalah globalisasi. Perkembangan dunia yang cepat membuat orang mudah berpindah negara, seringkali tanpa perlindungan. Selanjutnya adalah lingkungan anak-anak yang tidak sekolah dan punya pergaulan bebas lebih mudah terjerumus. Untuk solusinya, edukasi dan perlindungan penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia ini dan memperkuat sistem hukum untuk melindungi hak asasi manusia. Kemudian selanjutnya dibahas oleh rekan saya. Oke, terima kasih Mas Abdul Hanif.
Upaya pemerintah dalam penanganan korban human trafficking di Indonesia yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di sekolah-sekolah, karena anak-anak banyak yang menjadi target dalam perdagangan manusia. Sosialisasi atau seminar tentang Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara paling lama 6 tahun. Dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Next. Next, Kak. Pemerintah harus memperkuat kerjasama dengan organisasi nasional, negara sahabat hingga organisasi internasional untuk memiliki lebih banyak sumber daya untuk memerangi perdagangan manusia yang telah menjadi kejahatan organisasi transnasional. Pemerintah secara khusus memperhatikan pelindungan korban, mendorong aparat dan masyarakat untuk mengupayakan tindakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku perdagangan manusia untuk menciptakan efek jera. Oke, selanjutnya disampaikan oleh Mas Pandu, silakan. Oke, terima kasih Kak Rizal. Law enforcement terhadap pelaku kejahatan transnasional human trafficking, penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional human trafficking di Indonesia berlandaskan pada pasal 3 Protokol Tambahan Konvensi PBB mengenai kejahatan terorganisir transnasional. Sebagai respon terhadap ketentuan PBB tersebut, Indonesia mengeluarkan keputusan Presiden nomor 88 tahun 2002 yang bertujuan untuk menghapus perdagangan perempuan dan anak. Namun, meskipun Kepres tersebut menjadi landasan, penerapannya masih menghadapi kesulitan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perdagangan manusia di Indonesia. Next, Kak. Sanksi terhadap pelaku human trafficking di Indonesia tercantum dalam pasal 297 dan pasal 325 yang menyatakan bahwa pelaku perdagangan orang, khususnya laki-laki dan perempuan di bawah umur, dapat dijatuhi hukuman penjara 6 tahun. Sedangkan untuk praktik perbudakan, pelaku dapat dihukum hingga 12 tahun penjara. Selain itu, pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pelaku perdagangan anak dapat dijatuhi pidana hingga 15 tahun penjara dengan denda. Ketidaksesuaian antara Kepres nomor 88 tahun 2022 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak mengakibatkan tantangan dalam implementasi penegakan hukum terhadap pelaku human trafficking di Indonesia. Untuk selanjutnya saya berikan ke Kak Awanda. Baik, terima kasih Mas Pandu. Berikutnya adalah bentuk-bentuk modus operasi pelaku human trafficking. Modus operasi pelaku human trafficking terus berkembang. Biasanya menargetkan masyarakat miskin dan tidak berpendidikan. Pelaku sering menggunakan kekerasan fisik dan psikis, memalsukan dokumen, menyalahgunakan kekuasaan, dan mengambil alih posisi yang rentan, seperti ancaman pelunasan hutang. Korban kemudian dieksploitasi dalam berbagai cara, seperti menjadi tenaga kerja imigran, pengedar narkoba, pekerja prostitusi, dan bahkan donor organ tubuh secara ilegal. Modus terbaru adalah menggunakan layanan jodoh, di mana korban dijanjikan pasangan terkenal dari luar negeri, tetapi berakhir menjadi pembantu rumah tangga dan dilecehkan seksual. Dibutuhkan instrumen hukum yang lebih kuat dan komprehensif di Indonesia untuk menangani perdagangan manusia karena berbagai cara yang menggunakan pelaku. Berikutnya. Ratifikasi hukum positif di Indonesia dalam tindakan pidana perdagangan manusia. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan penghapusan human trafficking seperti CAW, Konvensi Penghapusan Semua Jenis Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Hak Anak, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak, dan Konvensi ILO.
182. Konvensi Organisasi Pekerja Internasional nomor 182 tentang jenis kerja anak yang paling berat. Pasal-pasal penting seperti pasal 65 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang melindungi anak dari eksploitasi. Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menetapkan hukuman penjara hingga 15 tahun bagi pelaku perdagangan anak. Dan pasal 297 dan 324 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur sanksi terhadap pelaku perdagangan perempuan dan anak di bawah umur. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memerangi perdagangan manusia. Namun, hukum bukan satu-satunya cara untuk mengakhiri human trafficking. Untuk mengurangi jumlah kasus-kasus ini, dibutuhkan pendekatan holistik yang mensinergikan upaya penegakan hukum dengan bidang sosial, ekonomi, dan spiritual. Berikutnya akan disampaikan oleh Kak Budi. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan atau ucapan, kami minta maaf. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Have a nice day and thank you all.